Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan di antara kenikmatan, di antara kebaikan yang besar, yang paling besar bahkan adalah kita masih diberikan istiqomah untuk berada di dalam majelis ilmu. Istiqomah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis-majelis ilmu. Ngaji semacam ini adalah salah satu kenikmatan luar biasa. Karena ketika dengan kita belajar, mempelajari agama Allah, merenungi ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi, mendengar penjelasan atau membaca penjelasan dari para ulama, itu adalah menjadi wasilah kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasulullah, semakin mengenal agama kita sendiri. Dan termasuk musibah yang hendaknya setiap muslim adalah seorang muslim tidak faham agamanya. Ya, ini termasuk musibah yang hendaknya kita menghindari dari musibah semacam ini. Dan ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara majelis yang paling utama atau ilmu yang paling utama untuk dipelajari tentu saja adalah Al-Quran. Di mana mempelajari Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat banyak, sangat besar. Bahkan semua ilmu-ilmu Islam, kalau mungkin salah satu dari kita atau di antara kita ada yang pernah mungkin masuk ke sebuah perpustakaan, di dalamnya ada buku-buku yang membahas tentang Islam, ya, dari yang bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Maka harus kita sadari, semua ilmu Islam ini bermuara pada satu kitab, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari ilmu, wabil khusus ilmu syar'i, yang setelahnya dikembangkan luar biasa oleh para ulama dalam berbagai macam disiplin ilmu syar'i. Maka di antara ilmu yang hendaknya kita pelajari adalah ilmu Al-Quran atau hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca saja tanpa makna. Lebih besar dari itu, Al-Quran sangat istimewa. Al-Quran ini sangat istimewa. Dan di antara keistimewaan Al-Quran adalah penjelasan-penjelasan makna yang dikandung di dalamnya. Yang mana orang yang memahami Al-Quran, meskipun dia orang kafir, dia akan pasti tersentuh. Dia pasti akan tersentuh. Ada satu kisah yang luar biasa sebelum kita memasuki kajian kita. Ketika Nabi SAW masih berada di kota Mekah, Nabi belum hijrah. Kondisinya dakwah baru mulai dirintis, pengikutnya Nabi masih belum banyak, sahabat Nabi belum banyak, bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang bawahan yang sangat mudah ditindas oleh pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan musuh dakwah sedang kuat-kuatnya. Orang-orang kafir sedang gencar-gencarnya memusuhi Nabi SAW dan memusuhi agama Islam. Maka suatu ketika Nabi SAW di pelataran Ka'bah, zaman dulu Ka'bah itu ya seperti hari ini, kemudian ada pelatarannya, kemudian ada sebuah pendopo.
yang biasanya di situ digunakan untuk orang-orang pada kumpul, cangkruan. Cangkruannya itu ngadepnya Ka'bah. Biasanya di sana pembesar-pembesar Quraisy. Maka Nabi SAW membacakan surat An-Najm. Ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tapi perbedaannya adalah mereka ini bangsa Arab. Kalau mungkin dibaca ke kita biasa-biasa aja rasanya. Ya, wan najmi idza hawa, ketika ketika bintang-bintang turun, ya, atau demi bintang yang turun, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah teman kalian yaitu Muhammad itu adalah orang yang tersesat atau orang yang melampaui batas. Nah, ini konteksnya bahasa Arab dan mereka memahami itu dengan maknanya karena dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sampai di akhir ayat Nabi SAW menyebutkan fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan beribadah. Dalam satu riwayat disebutkan, kalau nggak salah ini riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, maka ketika itu semua orang yang hadir di majelis itu, para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang ikut dengar, semuanya tiba-tiba sujud. Padahal semuanya kafir. Hanya mendengar apa? Nabi membacakan Al-Quran. Tiba-tiba sujud. Hanya ada satu orang saja. Satu orang ini yang berhasil tidak sujud. Tapi ketika dia berhasil tidak sujud, dia tetap ngambil tanah. Tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba ngambil tanah. Kemudian tanahnya ditempelkan ke dahinya. Kafani hada. Aku cukup ngini aja situ. Padahal konteksnya mereka kafir. Maka Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang memang benar-benar mukjizat terbesar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mukjizat terbesar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, insya Allah pada malam hari ini kita memulai sebuah pengkajian yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Ya, dan kita mengambil referensi dari kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki kitab tafsir, judulnya adalah Tafsir As-Sa'di, ya. Atau dalam judul aslinya adalah Taisir Karimir Rahman. Ya, judul aslinya Taisir Al-Karimir Rahman. Ya, Tafsir As-Sa'di. Dan ini sudah ada terjemahannya. Ya, salah satu kitab tafsir yang ringkas, padat, namun penuh makna ketika menjelaskan ayat-ayat Allah. Ya kan, insya Allah kita akan mulai dari awal, ya tentu saja dari juz pertama, ya, dan dari surat pertama, yaitu suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah, ini kalau nggak salah saya sudah pernah mengulasnya juga di sini tentang masalah menyelami samudra surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah induk daripada Al-Quran, disebut dengan Ummul Kitab, ya, disebut juga dengan Ummul Quran, induk daripada Al-Quran karena semua pembahasan Al-Quran intinya ada di surat Al-Fatihah. Ya. Tapi di sini kita akan membaca penjelasan dari mufassir, dari seorang ahli tafsir yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Bagaimana penjelasan beliau yang menjelaskan pada kita apa makna dibalik ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini. Maka surat Al-Fatihah, ya, itu adalah surat Makkiyah. Dalam artian berarti dia surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum adanya hijrah. Ya. Dan para ulama ketika membahas tafsir Al-Quran, ya, membagi surat di dalam Al-Quran atau ayat yang turun di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua, dilihat dari sudut pandang di mana dia turun atau kapan dia turun. Ada ayat-ayat atau surat-surat yang dia itu turun kepada Nabi setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrahnya Nabi. Nah, ayat-ayat atau surat-surat ini yang turun setelah hijrahnya Nabi disebut dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Ya. Dan surat-surat yang sifatnya Madaniyah umumnya biasanya itu lebih kepada penjelasan adab
penjelasan syariat umumnya kepada itu. Adapun kalau ayat-ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini disebut surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah ini memiliki salah satu karakteristik. Apa karakteristiknya surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu banyak menyinggung masalah tauhid, masalah keyakinan seorang muslim, masalah keyakinan dia kepada Allah, masalah bagaimana memandang kehidupan. Prinsip-prinsip seorang muslim banyak disampaikan dalam surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Karena itu dakwah yang pertama kali diajarkan, yang diajak atau Nabi mengajak kepadanya, yaitu dakwah-dakwah kepada apa? Tauhid. Manusia disadarkan kembali. Dia hidup ini untuk apa? Tujuannya apa? Ngapain hidup? Pertanyaan-pertanyaan besar yang sangat penting. Yang mungkin sebagian orang-orang kafir mencari jawabannya bertahun-tahun tidak bertemu. Sedangkan kita sebagai seorang muslim yang mungkin setiap hari membaca Al-Quran, atau mungkin paling enggak lah Ramadan baca Quran, atau paling enggak mendengarkan Al-Quran, kok masih bertanya untuk siapa saya hidup, bagaimana saya menjalani hidup, berarti ngajinya kurang. Wabil khusus ngaji Al-Quran, wabil khusus ngaji tafsir Al-Quran. Karena nggak cukup kalau Al-Quran dibaca saja tanpa difahami maknanya. Maka penting ya kita ngaji tafsir semacam ini. Baik. Maka kita mulai dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sebagaimana sudah diketahui, dia memiliki jumlah ayat 7. Dimulai dari ayat yang masyhur Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir, ayat ke-7 waladhdallin. Maka di sini kita akan baca satu persatu. Ya. Maka di ayat pertama, ya, tafsiran dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau sebelum itu kita baca secara lengkap dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Maka ayat pertama Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini penulis beliau mengatakan ai abtadi'u bikullismin lillahi ta'ala. Ya. Beliau menyampaikan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau menyampaikan ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah aku memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna lafdha ism, ya, ismi, ya, ismi. Karena lafaz ismun itu adalah mufradun mudhafun. Ya, dia adalah kalimat mufrad mudhaf fa ya'ummu jami'al asma'il husna, maka mencakup semua asmaul husna. Maka seolah-olah kita ketika mengucapkan bismillah itu kita sedang mengucapkan saya mulai dengan menyebut semua nama-nama Allah. Ya. Dengan menyebut semua nama-nama Allah, baik yang diketahui dan yang masyhur diketahui adalah 99 asmaul husna. Tapi apakah itu batasan? Tidak. Allah memiliki nama lebih banyak daripada itu. Ya. Oleh karenanya dalam satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dalam satu doanya beliau menyampaikan apa? Allahumma inni as'aluka bikullismin huwalak alladzi sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au istarta fi ilmil ghaibi indak. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut semua namamu, ya, ya, yang engkau sudah sebutkan, atau engkau ajarkan kepada seseorang, atau yang, ya, yang sudah engkau sebutkan di dalam Al-Quran, atau yang engkau simpan, ya Allah, belum engkau beritahu kepada makhlukmu. Maka namanya Allah sangat banyak.
Maka ketika kita mengucap bismillah, seolah-olah kita menyebutkan semua nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lafaz Allah, bismillah. Apa yang dimaksud? Ya. Beliau mengatakan huwal ma'luhul ma'budul mustahiqul ifradil bil ibadah, ifradihi bil ibadah. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Kemudian kita menyebutkan lafzul jalalah. Nama Allah itu ya, lafaz Allah. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab disebut lafzul jalalah. Lafaz yang agung, lafaz kemuliaan. Karena nama Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah ini adalah lafaz kemuliaan, keagungan yang menunjukkan eksistensi daripada zat yang berhak, satu-satunya zat yang disembah, diibadahi, dan dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh orang ibadah kok kepada selainnya. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah, disebut Allah karena dia memiliki sifat uluhiyah, keberhakan untuk diibadahi. Sedangkan sifat keberhakan untuk diibadahi tidak disematkan kepada apapun siapapun. Ini hak khusus, hak satu-satunya milik Allah. Maka lafaz Allah diambil ya dari kata ilah. Ya, yang maknanya makluh, yang diibadai. Makluh artinya ma'bud. Ya, wahya sifatul kamal, dan Allah memiliki sifat yang sempurna karena dia yang diibadai. Karena seorang tidak mungkin menyembah sesuatu yang tidak memiliki kesempurnaan. Kalau ada makhluk yang menyembah sesuatu yang tidak memiliki kesempurnaan, maka bisa dijamin dia menyembah kepada selain Tuhan. Kalau ada Tuhan yang diklaim dia sebagai Tuhan yang diibadahi, yang disembah, tapi Tuhan ini bahkan di pandangan manusia memiliki kekurangan, maka bisa dijamin dia bukan Tuhan. Karena kalau dia memang Tuhan, dia adalah zat yang berhak untuk disembah, tidak ada di atasnya lagi, dia tidak mungkin punya kekurangan, tidak mungkin memiliki apa? Kekurangan, tidak mungkin sama sekali. Ya, makanya ya, ada satu ucapan ya yang pernah kita dengar ya, dilontarkan ya, dikatakan bahwasanya ada pertanyaan, ada yang bertanya ya, apakah mungkin Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak bisa dia ciptakan? Apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa dia ciptakan? Atau ada juga yang mengatakan apakah Allah bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yang lebih agung daripada dirinya? Maka kita katakan ini pertanyaan yang tidak mungkin bisa ada jawabannya. Karena yang namanya puncak, tidak mungkin ada puncak di atasnya. Kalau ada puncak di atasnya, berarti dia bukan puncak. Makanya kalau ada yang pernah naik gunung ya, Gunung Penanggungan. Di Gunung Penanggungan itu ada dua puncak. Yang satu puncak bayangan, yang satu puncak beneran. Nah kita kan sampai puncak. Puncak itu sudah natap atas, itu sudah langit, itu puncak sudah. Maka ini seolah dia mengatakan, apakah mungkin puncak dari gunung itu memiliki puncak di atasnya? Nah kita katakan, kalau dia memiliki puncak di atasnya, berarti dia bukan puncak. Maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah, yang tidak mungkin bisa didapatkan jawabannya. Maka kembali ke sini bahwasanya lafzul jalalah, lafaz Allah ini adalah zat yang memiliki kesempurnaan, tidak punya kekurangan, dia puncak dari semuanya, alam semesta ini. Iya, puncak semuanya. Maka kalau ada Tuhan, kamu memiliki kekurangan, bisa dijamin 100% dia bukan Tuhan. Ketika diklaim, meskipun manusia mengklaim dia Tuhan. Baik.
Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dalam ayat pertama disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Beliau mengatakan ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah allati wasi'at kulla syai'in wa ammat kulla hayyin wa katabaha lil muttaqinal muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqatu wa man adahum falahu nasibun minha. Beliau mengatakan, adapun Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah dua nama Allah. Dua nama Allah. Yang dua nama ini menunjukkan kepada satu sifat Allah. Apa satu sifat yang ditunjukkan? Rahmah. Rahmah itu maknanya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua nama yang menunjukkan pada satu sifat Allah, yaitu sifat rahmatnya Allah. Ya. Dan beliau menyampaikan bahwasanya rahmatnya Allah ini sangat besar, sangat luas, meliputi semua hal. Rahmat Allah meliputi semua hal. Tidak ada makhluk di alam semesta ini satu pun yang lepas dari rahmatnya Allah. Semuanya diberikan kasih sayang. Bayangkan. Ya. Namun terkadang makhluk ini, ya, makhluk ya memang wa khuliqal insanu dha'ifa, bil khusus manusia diciptakan lemah. Dia seolah-olah merasa tidak pernah dapat rahmatnya Allah, padahal rahmatnya Allah luar biasa. Maka di sini disebutkan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat rahmat ini disematkan kepada orang yang bertakwa, orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Dalam artian apa? Dalam artian karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, maka kalau ada orang yang mengaku dia mencintai Allah dan rasulnya, harusnya dia punya rasa rahmat, dia punya rasa sayang. Ya. Dia memiliki apa? Rasa sayang. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, ya. Dan orang-orang yang bertakwa, maka mereka mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan selain mereka, selain orang bertakwa, selain orang yang beriman pada Allah, mereka mendapatkan rahmat. Tapi sebagian. Ya. Dalam artian tidak semua rahmatnya Allah. Ya, mereka dapat rahmat, tapi juga dapat azab. Tapi kalau orang mau bertakwa kepada Allah, dia dapat rahmat dan tidak mendapatkan azab. Tidak mendapatkan azab. Ya. Ini disebutkan rahmah mutlaqah, rahmat secara mutlak, dalam artian tidak ada sisi azabnya sama sekali. Ya. Suatu ketika dalam sebuah peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ketika berhasil mendapatkan tawanan perang, ya, ada tawanan perang ibu-ibu, ya, namanya perang ya, mungkin perang kan penuh dengan hal yang menyedihkan. Ada ibu-ibu, ya, dia kafir dengan anak bayinya menangis sekali. Kemudian ibu ini sifat seorang ibu ya, kasih sayang luar biasa, dia gopoh gitu, ya, berusaha menimang-nimang bayinya, diberikan air susu, ditimang-timang, didiamkan gitu, sangat menyayangi sekali. Kemudian Nabi melihat peristiwa itu, mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kamu mengira ibu ini tega untuk bunuh anaknya sendiri? Ya. Maka para sahabat mengatakan, enggak mungkin Nabi. Kita lihat sayangnya luar biasa seperti itu sangat ibu dengan anaknya, enggak mungkin dibunuh anaknya sendiri. Ya. Mereka mengatakan tidak mungkin Nabi. Ibu itu sayangnya luar biasa kepada si anaknya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah lebih menyayangi hambanya daripada kasih sayang ibu itu pada anaknya. Rasa sayangnya Allah lebih besar daripada kasih sayangnya ibu tadi. Tapi kita ini makhluk yang tidak tahu, sehingga kadang hati kita ini kurang
merasa mendapatkan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah ini luar biasa. Ya. Kita saja yang kurang bersyukur. Baik. Kemudian beliau membahas satu masalah. Beliau mengatakan, wa'lam anna minal qawaidil muttafaq 'alaiha baina salafil ummah wa a'immatiha al-imanu bi asma'illah wa sifatihi wa ahkamis sifat. Fayu'minuna mathalan bi annahu rahmanun rahimun dzur rahmatil lati tasafa bihal muta'alliqata bil marhum fanni'amu kulluha atharun min athari rahmatihi wa hakadha fi sairil asma. Beliau menyampaikan, di sini ada satu faedah yang disebutkan oleh para ulama salafus saleh. Apa faedahnya? Apa kaidahnya? Kaidahnya ya, bahwasanya termasuk dari bagian keimanan adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Beriman kepada nama Allah dan sifat-sifatnya, ya. Dan juga beriman kepada dampak yang ditimbulkan daripada sifat tersebut. Ya. Contoh misalkan, beliau memberikan contoh. Contohnya, misalkan Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maknanya adalah zat yang memiliki rahmat. Maka yang pertama, seorang mukmin pertama harus meyakini, mengimani Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim, dan itu nama Allah. Ya. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat, ya, yang berhubungan dengan nama ini, yaitu rahmah, kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini juga dampak daripada sifat ini. Apa itu? Wujud rahmatnya Allah berupa kenikmatan. Maka semua nikmat ini adalah dari Allah. Ya. Maka semua yang kita dapati daripada kenikmatan, kalau kita telusuri, maka kembalinya kepada Allah. Kita bisa merasakan nikmatnya makanan. Ya, kalau ditanya kenapa kok bisa menikmati makanan, ya karena kita memiliki indera pengecap, yaitu lisan, lidah. Lidah itu yang mendeteksi rasa-rasa. Disitulah akhirnya apa? Akan muncul rasa ini, rasa itu, dan itu yang akan memberikan informasi ke otak, dan otak memberikan informasi kepada seluruh badan, ini enak. Kalau kita telusur lagi, dari mana lisan kok bisa punya sensor seperti itu? Sensor, ya kan, sensor ya. Sensor mendeteksi rasa. Dan ini sudah tercipta sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia pertama sudah punya sensor ini. Padahal manusia baru menemukan teknologi sensor-sensor semacam ini di abad-abad terakhir ini. Ya. Tapi manusia sudah punya sensor ini sejak dulu. Dari mana? Siapa yang menciptakan? Ya. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Ya. Taib. Contoh yang lain, yuqalu fil alim. Misalkan Allah juga punya nama Al-Alim, yang artinya maha mengetahui, memiliki ilmu. Maka beliau mengatakan innahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kullasyai'. Misalkan, ini termasuk juga faedah ya. Ketika kita mungkin mempelajari Asmaul Husna. Ya. Bukan hanya dihafal Asmaul Husna itu, tapi juga perlu untuk direnungi, dimaknai ketika kita menghafal Asmaul Husna. Misalkan Allah punya nama yaitu Al-Alim. Kita harus apa? Pertama meyakini itu adalah nama Allah, Al-Alim. Yang kedua berarti Allah memiliki sifat ilmu. Berarti Allah memiliki ilmu. Ya. Kemudian apa dampak dari ilmu ini? Apa dampak daripada sifat ini? Berarti Allah mengetahui semua hal. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Ya. Misalkan Allah memiliki sifat, beliau contohkan lagi, Qadirun. Allah memiliki nama Qadirun. Maka Qadirun maknanya dzu qudratin. Maka Allah memiliki sifat kudrah.
maha kuasa, kemahakuasaan. Dampak dari sifat ini apa? Ya, yaqdiru ala kulli syai'. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang tidak dimampui Allah. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini kaidah yang penting ketika apa? Kita mempelajari Asmaul Husna. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allah melanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di sini ada beberapa kalimat. Kalimat pertama alhamdulillah. Apa yang dimaksud dengan kalimat alhamdulillah? Maka beliau jelaskan kalimat alhamdulillah apa? Watsana'u 'alallahi bi sifatil kamal wa bi af'alihi dairati bainal fasli wal adli falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuh. Alhamdulillah itu maknanya pujian kepada Allah atas semua sifat yang sempurna pada dirinya dan semua perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan dari memberikan kenikmatan ataupun dalam memberikan keadilan. Ya. Maka bagi Allah segala macam dan keseluruhan daripada puji-pujian. Ya. Maka segala puji, ya, kalau diterjemahkan kan segala puji, semua pujian itu bermuara kepada Allah. Bermuara pada Allah. Ya. Maka ketika kita berterima kasih pada orang, kita butuh sesuatu, kemudian apa? Kita berterima kasih kepada orang. Maka jangan lupakan hati kita tetap berterima kasih pada Allah. Kadang kita lalai. Kita sering berterima kasih kepada makhluk, tapi kita jarang berterima kasih pada Allah. Kalau misalkan ditanya iya, kalau direnungi ya iya, beneran. Tapi kok bisa ya? Ya bisa. Karena makhluk, karena manusia secara khusus, ya, itu lebih mendeteksi sesuatu yang terlihat nyata daripada yang tidak terlihat di depan mata. Ternyata nyata orang misalkan ngasih sesuatu, maka berterima kasih. Tapi apakah hatinya mengingat Allah? Ini butuh tingkatan lebih tinggi. Orang harus punya ketersambungan, koneksi dengan Allah 24 jam. Nah kadang manusia nggak seperti itu. Ya. Oleh karenanya, ketika kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, itu sambil direnungi makna-makna ini yang luar biasa. Ya. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala berbagai macam pujian-pujian yang sempurna, tidak ada kekurangan. Kalau ada orang yang mencela Allah, ya, kalau ada orang yang mencela Allah, ya, maka sejatinya dia adalah orang yang paling tidak berterima kasih di alam semesta ini. Kalau ada orang yang mencela Allah, menggugat Allah, naudzubillah, maka ini orang yang paling tidak berterima kasih, yang tidak tahu syukur. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa berterima kasih kepada manusia sedangkan dia mencela Rabbnya? Ya. Kemudian Allah melanjutkan Rabbil Alamin. Apa yang dimaksud dengan kata Rabb? Ya. Beliau mengatakan wa Rabbu huwal murabbi jami'al alamin. Wa hum man siwallahi bi khalqihi lahum wa i'dadihi lahum al-alati wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimati allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa'u fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Ini menyampaikan adapun kata Rabb, Rabbul Alamin, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang mengurusi alamin. Apa alamin? Alam itu alam semesta. Alam semesta. Dan yang dimaksud apa sih alam semesta? Kalau lebih spesifik apa yang dimaksud dengan alam semesta? Semua selain Allah masuk kategori alam semesta. Maka Allah mengatur semua itu. Allah mengatur. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan alam semesta beserta perangkat-perangkat yang ada pada fisik itu.
Allah menciptakan hewan. Ya Allah yang menciptakan perangkat yang ada dalam tubuh hewan itu. Ya. Allah menciptakan manusia. Ya Allah menciptakan perangkat yang ada di dalam fisik manusia. Bahkan menciptakan jin, menciptakan malaikat, menciptakan apapun itu. Allah menciptakan dan mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan. Ya. Dan itu ya, terkadang hal-hal yang mungkin terlepas dari pikiran kita. Ya. Karena kita sudah sering, misalkan apa, kenikmatan tangan, ini kan sebuah perangkat yang diberikan Allah pada kita, jari-jari, kemudian ada kuku, kemudian ada bibir dan seterusnya. Ini kadang nikmat-nikmat yang kita jarang untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena kita sejak lahir sudah bersamanya. Ya. Jadi tidak terasa kenikmatan itu karena sudah menjadi kebiasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yaitu yang mengatur semua ini, mengatur, menciptakan, memberikan perangkat-perangkat, dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang mana seandainya ada makhluk yang kehilangan perangkat-perangkat ini, tidak mendapatkan nikmatnya Allah, dia tidak mungkin ada. Kita ini kalau bukan karena Allah, tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Ya. Maka wujudnya makhluk itu murni Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya. Dan beliau mengatakan, ya, maka semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi nau'ana. Sekarang beliau menyampaikan bahwasanya pengaturan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur makhluknya, mengatur alam semesta ini, maka pengaturan ini terbagi menjadi dua. Amatun wa khasatun. Ada yang sifatnya pengaturan umum. Pengaturan umum. Ada yang sifatnya pengaturan khusus. Allah mengatur sifatnya umum. Ada yang Allah mengatur sifatnya khusus. Apa yang sifatnya umum, apa yang sifatnya khusus? Beliau katakan, fal ammatu hiya khalquhu lil makhlukin wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Adapun pengaturan Allah yang sifatnya umum, maka ini diantaranya seperti Allah menciptakan makhluk secara umum. Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk itu. Dibuat jalan rezekinya. Dibuat jalan rezekinya. Ya. Allah yang menunjukkan kepada mereka hal-hal yang bisa bermanfaat dalam kehidupan mereka. Ya, dalam kehidupan mereka. Baik. Ketika kita melihat melihat ulat, ya. Bagaimana mereka bisa membuat rumah semacam itu? Atau mungkin yang lebih ajaib lagi, yang disebutkan juga dalam Al-Quran, ya, adalah tentang nahl, lebah. Kita tahu ya, rumahnya lebah, heksagonal, persegi 8. Jadi kalau kita lihat, ya, ketepatan daripada sudut-sudutnya itu sama semua. Maka siapa yang bisa memberikan arahan semacam ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Baik. Maka ini diantara apa? Contoh bagaimana Allah mengatur secara umum. Ada yang Allah mengatur secara khusus. Allah mengatur secara khusus. Wal khasa, kata beliau, tarbiyatuhu li auliyaihi. Yaitu pengaturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada wali-walinya, orang-orang yang beriman saja. Perhatian yang Allah berikan khusus bagi orang beriman saja. Fayurabbihim bil iman wa yuwaffiquhum lahu wa yukammiluhum wa yadfa'u anhum sawarif
wal awaiqal hailata bainahum wa bainah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala perhatian secara khusus diberikan kepada orang yang mau beriman pada Allah. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka dalam keimanan. Orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya, mereka selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan melakukan kemaksiatan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialihkan kepada yang lainnya dan seterusnya. Penjagaan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah bentuk daripada nama Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Maka ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita menyadari kita semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah, kita semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa haqiqatuha tarbiyatut taufiq likulli khairin wal ismatu min kulli syarrin. Wal'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ad'iya'il anbiya bi lafdhir rabb. Beliau mengatakan, dan sejatinya kata Rabb ini, lafaz Rabb yang maknanya adalah tarbiyah, yang mengatur. Sejatinya dia adalah mengatur dalam artian selalu memberikan taufik, memberikan arahan, memberikan jalan yang mengarahkan mereka kepada ridhonya Allah. Yang menjaga mereka dari keburukan. Menjaga mereka dari keburukan. Dan mengarahkan mereka kepada kebaikan, baik dunia akhirat. Dan menjaga mereka, mengarahkan mereka supaya tidak terjatuh pada keburukan, baik dunia ataupun akhirat. Makanya yang beliau mengatakan, dan bisa jadi ini adalah rahasia. Kenapa seringkali para nabi itu ketika berdoa, mereka selain menggunakan lafaz Allahumma, mereka juga menggunakan kata Rabb. Kalau dalam Al-Quran, doa para nabi. Misalkan, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak menggunakan kata Rabb. Kenapa? Karena kata Rabb ini memberikan faedah tarbiyah, penjagaan atau pengarahan. Maka seolah-olah para nabi ini berdoa kepada Allah supaya selalu diarahkan kepada semua kebaikan dan diarahkan, dijauhkan dari semua keburukan. Oleh karena beliau mengatakan, fa inna matalibuhum kulluha dakhilatun tahta rububiyatil khassah. Karena semua permintaan manusia, permintaan para nabi, permintaan para rasul, ini semuanya kembali kepada satu sifat Allah, yaitu sifat rububiyah, sifat ketuhanan sebagai pencipta dan pengatur. Sebagai pencipta dan pengatur. Fadalla qauluhu rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbiri wan ni'ami wa kamali ginahu wa tamami faqril alamin ilahi bi kulli wajhin wa i'tibar. Beliau mengatakan, maka kata Rabbul Alamin ini menunjukkan pada apa? Menunjukkan kepada yang pertama, bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta. Yang kedua, Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta. Tidak ada yang keluar dari tata aturannya Allah dalam alam semesta. Yang ketiga, Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan kepada alam semesta ini. Yang keempat, kesempurnaan ketidakbutuhan Allah kepada apapun. Allah maha tidak butuh. Allah maha tidak butuh. Kemudian yang kelima, kesempurnaan butuhnya makhluk kepada Allah. Dalam artian kesempurnaan berarti makhluk itu murni benar-benar butuh kepada Allah. Nggak mungkin ada makhluk nggak butuh kepada Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada makhluk nggak butuh kepada Allah. Makhluk itu secara di bawah alam sadar mereka pasti akan mencari sesembahan.
Dalam prosesnya nanti dapat yang salah atau dapat yang benar. Ya. Makanya sejak zaman dulu orang pasti punya Tuhan masing-masing. Dewa-dewa. Ya. Bahkan ketika belum mengenal agama itu apa namanya, mereka punya kecondongan kepada Tuhan, menuhankan sesuatu, meskipun nggak tahu agama apa namanya. Iya. Meskipun nggak tahu apa nama agamanya. Nah, kalau kita baca sejarah dulu kan, ya, agama yang ada di Indonesia misalkan, sebelum Hindu Buddha apa? Animisme, dinamisme, kan itu. Itu di zaman orang beribadah atau orang meyakini Tuhan dengan model animisme, mereka nggak tahu istilah animisme, dinamisme, nggak tahu namanya. Tapi mereka sudah ada kecondongan kepada harus menuhankan sesuatu, harus menuhankan sesuatu. Ya. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya makhluk itu pasti butuh kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak. Ya. Taib. Adanya jam berapa tereng ya? Sudah ada belum? Ya, mungkin ada terlebih dahulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Al-Malik, apa yang dimaksud dengan kata Al-Malik? Beliau mengatakan, huwa man ittasafa bi sifatil milk allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib wa yatasarrafu bi mamalikihi bi jami' anwa'i tasarrufat. Beliau menyampaikan, kata Malik ini maknanya memberikan dampak apa? Itu memberikan pengertian bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Malik yang memberikan dampak sifat. Apa sifatnya? Berarti Allah punya sifat kepemilikan, memiliki sesuatu. Dan kepemilikannya Allah ini adalah kepemilikan terbesar karena Allah memiliki alam semesta. Allah memiliki segala-galanya. Ya. Maka yang namanya pemilik punya hak. Punya hak untuk apa? Untuk merintah, untuk melarang, memberikan apresiasi, memberikan hukuman. Itu sudah bawaan daripada sifat orang yang memiliki sesuatu. Ya. Misalkan seorang raja misalkan. Dia sudah memiliki sifat memiliki sesuatu, maka dia memerintah, dia melarang, dia membuat aturan-aturan dan seterusnya. Nah, Allah ini menguasai, memiliki alam semesta. Ya. Kemudian, mengapa Allah menghubungkan kepemilikan? Allah tidak menyebutkan kepemilikan dunia. Kenapa tidak disebutkan Malikid dunia? Kenapa Allah tidak disebut pemimpin dunia saja, pemilik dunia? Kenapa Malik Yaumiddin, pemilik hari Ad-Din? Nah, apa hari Ad-Din? Beliau mengatakan Yaumuddin itu maksudnya adalah wa yaumul qiyamah. Yauma yudanun nasu fihi bi amalihim khairiha wa syarriha. Ya. Yang mana Yaumuddin artinya adalah hari kiamat. Hari kiamat itu maksudnya adalah yaum yudan, ya. Dan yudanu maknanya adalah dihisab. Hari di mana manusia dihisab. Nah, kenapa di surat Al-Fatihah Allah menyebutkan Allah ini memiliki pemilik raja hari kiamat. Kenapa enggak raja dunia saja? Kenapa enggak raja alam semesta? Kenapa enggak raja alam semesta? Ya. Maka di sini beliau mengatakan li anna fi dzalikal yaum yadhharu lil khalqi tamamud dhuhur kamala mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'il amlakil khalaiq. Karena pada hari kiamat tampak sejelas-jelasnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha memiliki sesuatu atau maha memiliki segala-galanya bahkan sampai hari kiamat, karena di hari kiamat tidak ada orang satupun, tidak ada makhluk satupun yang memiliki kekuasaan. Meskipun dulu di dunia dia sempat mengaku sebagai penguasa. Di hari kiamat tidak ada makhluk satupun yang punya kekuasaan sama sekali. Maka di situ tampak sekali Allah puncak dari semua penguasaan ini. Maka perlu ditegaskan dalam masalah ini bahwasanya Allah pemilik hari kiamat. Ya. Dan beliau mengatakan hatta annahu yastawi fil dzalikal yaum al-muluku war-ra'aya wal-'abida wal-ahrar kulluhum mud'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi muntadhiruna limujazatihi rajuna thawabahu khaifuna min iqabihi. Beliau mengatakan maka di hari itu semuanya sama, makhluk sama. Ya. Antara yang dulu dia raja,
antara yang dulu dia rakyat biasa, yang dulu dia budak, yang dulu dia orang merdeka, semuanya tunduk kepada keagungan Allah, mereka tunduk kepada kemuliaan Allah, mereka sama-sama menunggu balasan. Dan itu hari yang akan kita jalani semuanya. Tidak ada dari satu manusia pun, dari makhluk pun yang bisa lepas dari hari pembalasannya masing-masing. Maka di setiap membaca surat Al-Fatihah kita yakin ini. Kita harus merasapi dalam hati. Malik Yaumiddin. Ya, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk apa? Menghadapi hari kematian dan hari penghakiman. Falidzalika khassahu bidzikri wa illa fahuwal malikul yaumiddin wa ghairihi minal ayyam. Oleh karenanya Allah menyebutkan di surat Al-Fatihah, Allah menisbatkan kekuasaan kepada hari kiamat saja. Karena ada keistimewaan ini. Ya. Dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menguasai semua hari, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua hari-hari yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian ayat yang terakhir yang mungkin kita akan bahas ya, karena waktunya tidak mencukupi. Ya. Yaitu ayat yang kelima, sampai di ayat yang kelima saja. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat kelima, dan ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebuah ayat yang sampai beberapa ulama membuat kitab khusus menjelaskan ayat ini. Seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau memiliki kitab Madarijus Salikin menjelaskan posisi atau kedudukan antara makhluk dengan hambanya dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena banyak dari hambanya Allah ini yang nggak sadar posisi. Dia ini hamba, ya, tapi macak, macak pangeran. Dia hamba tapi bersikap seolah-olah dia bukan hamba. Padahal dia budaknya Allah. Tapi dia bersikap seolah-olah dia Tuhan. Ya. Maka Allah menyampaikan wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Kita selalu membuat pengakuan di setiap sholat. Apa pengakuan kita? Ya Allah, kita mengkhususkan kepadamu, engkau satu-satunya yang berhak untuk kami sembah dan kami mintai pertolongan. Ya. Dan ini pengkhususan. Dari mana ada pengkhususan? Beliau mengatakan li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasra wa huwa itsbatul hukmi lil madhkuri wa nafyuhu amma adahu. Karena di ayat ini Allah menyebutkan objeknya lebih dahulu daripada subjeknya. Iyyaka na'budu itu maknanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini kan aslinya kan kami menyembah kepadamu. Ya. Aturan dasar dalam bahasa Indonesia itu kan SPOK kan gitu ya. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dalam bahasa Arab ini bisa dibalik, objeknya duluan. Misalkan kita mengatakan saya makan nasi. Ini didahulukan nasinya. Nasi saya makan. Apa faedahnya? Faedahnya memberikan penekanan. Yang dimakan hanya nasi. Iya, yang dimakan hanya nasi. Iya. Ini apa namanya? Ilmu balaghah bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab ada balaghah bahasa Arab seperti itu. Iya. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia pun nggak dijelaskan kenapa kok kalau misalkan saya dahulukan objeknya, faedahnya apa. Tapi dalam ilmu bahasa Arab ini dijelaskan, namanya masuk dalam ilmu balaghah. Kenapa Allah menyebutkan kepadamu ya Allah duluan? Kenapa nggak saya menyembah kepadamu? Beliau menyebutkan faedah daripada hal ini memberikan faedah apa? Pembatasan. Berarti yang disembah cuma engkau, ya Allah. Kami menyembah cuma engkau ya. Maka beliau mengatakan, "Faka'annahu yaqul na'buduka wa la na'budu ghairaka." Seolah-olah dia mengatakan kami menyembahmu ya Allah dan tidak menyembah selainmu. Wa nasta'inu bika, dan kami minta pertolongan padamu, wa la nasta'inu bi ghairika, dan kami tidak meminta tolong kepada selain engkau. Seperti yang saya contohkan tadi, saya makan nasi. Sederhananya seperti itu. Ini nasi saya makan. Ya. Ada pembatasan di situ. Wa taqdimul ibadah. Kemudian kenapa Allah menyebutkan di sini ibadah dulu kemudian isti'anah? Ibadah itu kan penghambaan.
ya, penghambaan, pengabdian. Kemudian baru isti'anah, minta pertolongan. Kenapa didahulukan ibadah? Baru didahulukan hamba minta tolong. Beliau mengatakan, wa taqdimul ibadah 'alal isti'anah min babi taqdimil 'am 'alal khas wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Beliau menyampaikan, dan didahulukan kata ibadah atas isti'anah memberikan faedah bahwasanya berarti yang lebih umum didahulukan ya atas yang lebih khusus. Dalam artian ibadah ini sifatnya umum. Isti'anah, minta tolong itu termasuk bentuk ibadah, tapi banyak ibadah-ibadah yang lain. Juga memberikan faedah apa? Faedahnya adalah ketika ibadah kan bentuknya bukan cuma permintaan tolong, bukan cuma doa. Sholat ibadah, puasa ibadah. Berarti ibadah ini berhubungan dengan haknya Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Maka adabnya ketika kita mau minta kepada Allah, tunaikan dulu kewajiban hamba. Kadang kita nggak pernah sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah, terus doanya nggak dijabahi. Kita marah kepada Allah. Ya Allah, katanya Engkau maha mengabulkan doa. Saya berdoa kepadamu tapi tidak Engkau kabulkan. Dicek, doanya gimana, sholatnya gimana, puasanya gimana, baca Al-Qur'annya gimana. Sudahkah engkau menjalankan kewajibanmu sebagai hamba? Atau belum? Nah, kalau haknya Allah saja tidak engkau penuhi, kenapa Allah harus memenuhi permintaan kita? Ya. Kemudian beliau menyebutkan apa yang dimaksud ibadah. Wal ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah minal a'mali wal aqwali dhahirah wal batinah. Adapun ibadah maknanya adalah semua ya hal yang dicintai Allah dan diridai Allah, baik dalam perbuatan, ucapan atau hal-hal yang sifatnya batin di dalam hati. Wal isti'anah, adapun isti'anah ya i'timad 'ala Allah taala fi jalbil manafi' wa daf'il mudhar wa daf'il madhar. Adapun isti'anah maknanya adalah bergantung, bersandar pada Allah dalam usahanya mendapatkan kebaikan dan menjauhi mudarat. Ma'athiqati bihi, disertai dengan keyakinan kuat fi tahsili dzalik, untuk mendapatkan hal itu. Maka ini ibadah dan isti'anah. Maka ibadah itu adalah berbagai macam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik upaya kita itu kita lakukan dengan lisan atau dengan perbuatan atau dengan harta atau dengan hati. Kalau isti'anah lebih spesifik, yaitu apa? Yaitu meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari bahaya, didekatkan kepada kebaikan, dan diiringi dengan keyakinan kuat bahwasanya Allah pasti melindungi. Harus diiringi dengan keyakinan itu. Ya. Kemudian beliau memberikan penjelasan lagi. Wal qiyamu bi'ibadatillahi wal isti'anatu bihi wal wasilatu lisa'adatil abadiyyati wan najati min jami'i syurur. Beliau menyampaikan, dan orang yang melaksanakan ibadahnya kepada Allah dan minta tolongnya hanya pada Allah, maka dia adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan selama-lamanya. Orang kalau sudah benar ibadahnya dan setiap ada kebutuhan dia mintanya kepada Allah dan disertai hatinya bergantung pada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dan dia akan terselamatkan dari berbagai macam keburukan. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Dan kata beliau, dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan menerapkan dua-duanya, ibadah kemudian menggantungkan hati kepada Allah. Orang kok ibadah tapi hatinya masih bergantung pada makhluk, dia tidak akan bahagia. Ya. Orang mungkin hatinya berusaha meminta dan bergantung pada Allah, tapi dia nggak mau ibadah, dia juga nggak bahagia. Maka ibadah dan meminta pertolongan pada Allah dengan hati yang menggantung pada Allah adalah kunci daripada kebahagiaan. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah fa bihadainil amrayni takunu ibadatan. Wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadah ma'a dukhuliha fi hal ihtiyajil 'abdi fi jam'i ibadatihi ila isti'anah billah fa innahu in lam yu'ni illam ya'nihillah lam yahsul lahu ma yuridu min fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Dan beliau mengatakan yang terakhir, dan ibadah ini terrealisasikan bagaimana ketika dia
hatinya ikhlas kepada Allah, hatinya menghadap kepada Allah, amalannya sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini ibadah. Ada orang yang mungkin dia mengaku hati saya sudah ikhlas menghadap pada Allah, tapi cara ibadahnya nggak pernah diajarkan Nabi. Misalkan dia bikin sholat baru, misalkan sholat sehari kok cuma 5 kali, tak tambahan peng 7 cek jangkep misalkan, atau peng 10 pisan nambahi, berarti sholat wajib 10 kali sehari. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi yang mengajarkan yang wajib 5 kali, yang lain sunnah, boleh silakan. Ya, tapi kalau mengatakan 10 kali ini wajib, ini nggak diajarkan Nabi. Makanya ini bukan ibadah, ini malah ketersesatan. Dan juga hatinya menghadap Allah. Maka ketika kita ibadah, hati kita menghadap yang lain, nggak benar ibadahnya. Maka ibadah dan isti'anah ini bukan hanya memperhatikan kuantitas, tapi memperhatikan juga apa? Kualitasnya. Ya. Dan adapun isti'anah di sini disebutkan, ya, setelah menyebutkan ibadah, ya, karena hamba ini, yang terakhir, hamba ini ketika dia ibadah, dia pun harus minta tolong. Karena tidak mungkin kita bisa ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Bahkan untuk menggerakkan lisan, kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa. Menggerakkan jari untuk tasyahud, kalau Allah tidak menggerakkan, tidak akan bisa. Ya. Menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, dan seterusnya. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan mungkin bisa. Makanya di ayat ini disebutkan ibadah dan minta tolong. Kenapa? Karena dalam ibadah kita butuh minta tolong. Oleh karena di antara doa Nabi SAW, beliau menyampaikan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk bisa mengingatmu terus. Untuk mengingat Allah saja kita minta tolong. Ya. Ya Allah, tolong kami untuk selalu bisa bersyukur. Untuk bisa bersyukur saja kita harus minta tolong kepada yang kita harus bersyukur kepadanya. Dan yang terakhir, ya Allah, kami minta tolong, ya, untuk memperbaiki ibadah kita. Maka itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan pada hamba-hamba yang mau berdoa kepadanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.